Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masjid merupakan salah satu bangunan ibadah umat Islam. Jadi masjid itu sudah lama sekali dan berkembangnya di dunia ini, bahkan sampai hari ini sangat pesat sekali ya. Dari yang biasa-biasa saja menjadi masjid yang sangat indah. Nah, sebenarnya apa sih bangunan masjid ini? Untuk apa fungsi masjid ini sebenarnya? Ayo kita sama-sama membahas tentang fungsi masjid ini dalam dunia Islam. Mari kita mulai. Baik teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada, masjid itu merupakan salah satu rumah ibadah umat Islam atau lebih dikenal dengan Baitullah ya. Kita lebih sering mengenal masjid itu dengan Baitullah atau rumah Allah. Tapi kalau kita pikir-pikir, rumah Allah emang seperti masjid ya. Ya, itu adalah sebuah istilah bahwa untuk memberi penghargaan, penghormatan kepada masjid yang memang menjadi tempat ibadah umat Islam sebagai ritual penyembahan kepada Tuhan. Jadi masjid ini fungsinya sebenarnya sangat sederhana sekali, dan sejak zaman kenabian, zaman Rasulullah, ketika Masjid Nabawi yang ada di Madinah sekarang, kalau dulu kan masjidnya sederhana ya, ini seperti ini ya. Ini dulu contoh Masjid Nabi, atapnya cuma setengah. Dan saudara-saudara, yang perlu kita ketahui bahwa hikmah Masjid Nabawi pada saat itu, di masjid ini ada 60 tunawisma yang tinggal dan dibiayai oleh masjid, diberi makan oleh masjid. Jadi di masjid itu menjadi tempat rumah singgah juga kepada orang-orang tunawisma atau orang-orang yang memang tidak memiliki tempat tinggal. Bahkan menurut sejarah, Abu Hurairah, sang perawi hadis, juga sempat menjadi tunawisma dan sempat tinggal di Masjid Nabawi sebagai tunawisma. Jadi bisa dicek di sejarah-sejarah, di buku-buku sejarah ya Islam. Kemudian masjid-masjid sekarang, kalau kita bandingkan dengan masjid yang ada di zaman Nabi, ini sungguh jauh berbeda. Jadi perbedaannya kalau 180 derajat ya. Kalau sekarang masjidnya itu indah-indah ya, cantik-cantik, yang apa ya, kaligrafinya, catnya, sehingga keindahannya, kebersihannya itu sangat wah. Sehingga setelah pelaksanaan sholat, pelaksanaan ibadah di masjid itu, masjidnya ditutup, dikunci. Jadi biar orang lain nggak bisa masuk, biar nggak kotor begitu ya. Padahal masjid ini kan ya tempat umum ya, bebas. Kenapa ada sebagian masjid di Indonesia, bahkan di luar negeri itu, setelah pelaksanaan ibadah itu ditutup gitu. Padahal ini kan nggak harus seperti ini. Jadi banyak orang-orang, kadang-kadang ya tunawisma atau orang-orang yang musafir, orang-orang yang memang butuh tempat tinggal sementara, mereka bisa tinggal di masjid. Ya di masjid juga ada pengurus, ada bilalnya. Ya kan bisa dikontrol, bisa dijaga lah gitu. Jadi bilal bisa menjaga mereka, bisa mengarahkan mereka bahwa jangan mengotori masjid. Ya kalau dikotori ya dibersihkan. Jadi seperti itu, simple kan. Jadi kenapa harus dikunci, kenapa harus ditutup gitu, kenapa harus ada tulisan-tulisan larangan, dilarang tidur, dilarang ini, dilarang itu. Jadi seolah-olah masjid sekarang itu sudah menjadi bangunan yang lux, seperti hotel mewah berbintang 5. Jadi ya tidur juga di situ harus bayar begitu kan. Tapi kan tidak seperti itu. Makanya ya aneh
Jadi kelihatannya aneh seperti itu. Kalau masjid di masa Nabi itu 60 tunawisma, 60 orang yang tinggal di seputaran masjid itu, di perkarangan masjid. Ya. Jadi tidak di dalam masjidnya, tapi di perkarangan. Kalau masjid sekarang kan ada teras masjid begitu. Jadi, oh apakah sekarang masjid-masjid sekarang harus kita jadikan rumah singgah bagi tunawisma itu? Ya tidak juga seperti itu. Nah, perbedaannya kenapa? Perbedaannya kalau dulu itu kan sebenarnya Nabi mengajarkan kepada umatnya dari zaman beliau sampai hari ini, itu kan beliau mengajarkan bahwa setidaknya orang miskin, orang fakir miskin, anak yatim itu ya kita kita rangkul gitu ya, kita rangkul. Nah, masjid mengayomi tunawisma 60 orang itu di masjid Nabi. Nah, sekarang tunawisma dan orang miskin itu sudah lebih ya, sudah lebih dari 60 orang. Dan setiap desa itu ada satu masjid. Nah, di masjid itu kan ada kas masjid, ada keuangan masjid. Daripada kita gunakan untuk pembangunan masjid yang memang masjid itu masih layak dipakai, masih bagus, tetapi dari panitia masjid itu dirobohkan, kemudian dibesarkan lagi, dibuat lebih wah lagi, dibuat lebih megah lagi. Jadi kalau menurut kami ya itu buang-buang duit ya. Apa alangkah indahnya duit-duit yang memang dari sedekah, dari sumbangan orang-orang itu kita sejahterakan umat-umat Islam yang kurang mampu. Ya, saya rasa itu lebih bermanfaat daripada kita membangun masjid besar-besar tapi orang yang sholat itu tidak ada di dalam masjid. Dan ini sebenarnya sudah diramalkan oleh Rasulullah bahwa ya pada akhir zaman itu orang-orang membangun masjid, berlomba-lomba membangun masjid bermegah-megah, masjid itu banyak tapi orangnya tidak ada ya. Wajar-wajar saja. Tetapi alangkah indahnya kalau memang kita punya kesadaran. Panitia-panitia masjid itu punya kesadaran untuk ya masjid yang memang masih layak dipakai, ya apakah dana yang ada dari sumbangan-sumbangan dan infak dari umat-umat muslim yang lainnya dikumpulkan berapa yang ada. Nah, coba diremukkan, dibicarakan, dirapatkan berapa persen yang harus kita gunakan untuk masjid dan berapa persen yang digunakan atau kita gunakan untuk kemaslahatan umat gitu. Ya bantu orang-orang di sekitar masjid. Banyak kita lihat masjid itu besar-besar ya. Masjid itu besar-besar, megah-megah, bangunannya sangat mewah, tapi kehidupan di sekitar masjid itu sangat memprihatinkan. Bahkan ada beberapa masjid yang beberapa rumah di sekitar masjid yang kita lihat itu saat ini di berbagai daerah itu sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang memang orang kelaparan di pagar masjid. Ya, seharusnya ini yang harus menjadi PR bagi kita bersama. PR bagi umat Islam. Jadi buat apa kita bangun masjid mewah-mewah, buat apa kita bangun masjid megah-megah, tapi sementara tidak ada manfaat bagi umat Islam. Bukan cuman sekedar sholat. Masjid itu bukan cuman sekedar tempat sholat, tapi masjid itu juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada umatnya yang memang tidak mampu. Jadi teman-teman, ya ini mungkin pendapat saya pribadi ya, tapi saya sepakat saya yakin bahwa teman-teman di luar sana, teman-teman juga setuju dengan pendapat saya. Jadi buat apa kita bangun masjid besar-besar, buat apa kita bangun masjid mewah-mewah, berkubah emas, berlantaikan giok atau segalanya, marmer dan macam, tapi ya masjid kita nggak ada hikmahnya itu nggak seperti masjid Nabi yang memang lantainya tanah, atapnya setengah, tapi
di masjid itu hidup 60 orang tunawisma, orang yang memang tidak punya tempat tinggal. Jadi ini kita sangat disayangkan sekali, padahal kita umat Islam yang mencontoh Nabi, mencontoh bagaimana kehidupan di masa Nabi, mencontoh bagaimana sistem yang diterapkan, yang dijalankan oleh Nabi. Ini kan sistem, ini kan sebuah sistem begini loh. Masjid itu sebenarnya fungsinya seperti ini, begitu. Bukan seperti sekarang, bukan seperti ya udah dibangun, udah dibuat mewah, terus dikunci rapat-rapat. Begitu waktu sholat dibuka, selesai waktu sholat ditutup kembali. Ya teman-teman, ini aja yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa jadi pelajaran. Dan ada bantahan atau komen ya silahkan dikomentari. Kalau bermanfaat silahkan di-share, di-sharing ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu berpikir cerdas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.